Embrio, embriologi testis. Gonad pada embrio manusia berkembang dari 3 sumber utama, yaitu mesotelium, mesenkim, dan mesengerminal primordial. Pada awal perkembangan gonad bersifat bipotensial, artinya memiliki potensi untuk menjadi testis atau ovarium. Perkembangan testis atau ovarium ini mengaruhi oleh ekspresi gen-gen seperti SRY, SOX9, SFG, FGF9, dan WNT4. Pada embrio 46XY, ekspresi gen-gen ini mengarah pada pengembangan testis dengan regresi korteks dan perkembangan medula. Sedangkan pada embrio 46XX, korteks berkembang menjadi ovarium dengan regresi medula. Pengembangan testis melibatkan pembentukan struktur seperti tunika, albuginea, tubulus semineferus, sel story, dan sel lenti. Proses ini kemudian memungkinkan perkembangan spermatogenia dalam tubuh semineferus. Dengan demikian, proses perkembangan gonad menjadi testis atau ovarium yang dipengaruhi oleh ekspresi gen-gen yang terlibat dalam regulasi jalur perkembangan yang kompleks. Meskipun bagian mesonefros mengalami regresi, masih terjadi pertumbuhan tubulus mesonefros yang terhubung dengan gonadal ridge. Sistem saluran kedua, ductus paramesonefros Muller, berasal dari invaginasi epitel selomik di samping gonadal ridge. Sel setroli menghasilkan hormon anti-Mullerian atau Mullerian inhibiting substance yang membantu regresi ductus Muller pada pria. Akibatnya, hanya sisa-sisa seperti appendix testis dan utriculus prostaticus yang tersisa dari ductus Muller. Next. Testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig penting dalam perkembangan organ genital, baik secara endokrin melalui aliran darah maupun eksogen menuju ductus Wolffi. Ductus Wolffi dipengaruhi oleh testosteron untuk mempertahankan kelangsungan dan membentuk struktur seperti ductus efferens, ductus epididymis, vas deferens, ductus ejaculatorius, dan vesicula seminalis. Testosteron dalam darah perlu diubah menjadi dihidrotestosteron oleh enzim 5-alfa reduktase untuk berfungsi secara optimal. Jadi memiliki daya ikat yang lebih kuat pada reseptor androgen yang penting untuk pembentukan uretra, prostat, dan kelenjar bulbouretralis pada pria. Selanjutnya, penurunan testis ke skrotum. Pada keadaan normal, testis terletak di dalam skrotum. Mekanisme perpindahan testis dari abdomen ke dalam skrotum melalui 2 fase, yaitu fase transabdominal dan fase inguinoskrotal. Antara minggu ke-8 dan 15, INSL-3 menstimulasi pertumbuhan gubernaculum yang akan menahan testis di rongga pelvis saat abdomen membesar. Nah, pembesaran gubernaculum menahan testis di lokasi terbentuknya annulus inguinalis profunda saat rongga abdomen depresi sensorium crania. Next.
Ya, bersamaan testosteron menyebabkan pada minggu ke-25 hingga 35, testosteron menstimulasi gubernaculum untuk tumbuh keluar dari dinding abdomen dibimbing oleh nervus genitofemoralis yang mengeluarkan neurotransmitter dari ujung saraf sensorisnya untuk gradien kemotaksis yang diikuti oleh gubernaculum. Prosesus vaginalis dan otot cremaster tumbuh di dalam gubernaculum. Setelah berada di dalam skrotum, gubernaculum akan menciut. Tekanan intraabdominal dan penciutan gubernaculum menyebabkan testis masuk ke dalam skrotum. Proses ini lebih kompleks dibandingkan fase pertama sehingga kegagalan ini itu musuh lebih pakai sering. zoom berapa HP sekali? Ini gambar mengenai proses penurunan testis ke skrotum. Usi putas baru 2D. Usi putas baru teh. Next. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah embryologi organ seks dan reproduksi pria dalam proses pembentukan organ reproduksi dari tahap embrio hingga dewasa. Mulai dari penentuan jenis kelamin hingga pembentukan organ genital eksternal dan internal melalui faktor genetik dan hormonal. Perkembangan testis dari abdomen ke skrotum juga penting dalam memahami perkembangan organ seks pria. Dengan pemahaman yang mendalam tentang ini, kita dapat mengidentifikasi perkembangan organ seks seksual pria dengan lebih baik. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Dewinta untuk bertanya. Baik, kenalkan saya Dewinta Nurhafsah. Pertanyaan saya, bagaimana pengaruh gangguan genetik atau kelainan genetik pada proses spermatogenesis dan kualitas sperma dalam sistem reproduksi pria? Jelas? Baik, sudah jelas. Selanjutnya pertanyaan dari Windy. Baik, perkenalkan nama saya Hoirotin Windianisa. Saya mau bertanya, apa peran ductus deferens dalam sistem reproduksi pria dan bagaimana ductus deferens terbentuk pada tahap embrio? Terima kasih. Baik, terima kasih Windy untuk pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Untuk Kokoy, pertanyaan ketiga, langsung ditanyakan. Izin bertanya, apa yang terjadi jika terdapat kesalahan dalam penentuan seks pada embriologi reproduksi pria? Baik, terima kasih Kokoy, dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Dewinta. Pertanyaannya yaitu bagaimana pengaruh gangguan genetik atau kelainan genetik pada proses spermatogenesis untuk kualitas sperma dalam sistem reproduksi pria. Jawabannya adalah gangguan genetik atau kelainan genetik dapat mempengaruhi proses spermatogenesis dan kualitas sperma pada sistem reproduksi pria dengan berbagai cara. Misalnya, gangguan genetik seperti Klinefelter atau sindrom Y,
terhapus dapat menyebabkan produksi sperma yang rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Kelainan genetik juga dapat mempengaruhi struktur atau fungsi sperma, seperti dalam kasus sindrom Carter-Jenner yang menyebabkan motilitas sperma yang buruk karena kelainan dalam struktur flagellum. Apakah sudah terjawab untuk Dewinta? Ya, sudah. Terima kasih, Mbak Nis. Selanjutnya pertanyaan dari Windy. Apa peran ductus deferens dalam sistem reproduksi pria dan bagaimana ductus deferens terbentuk pada tahap embrio? Di ductus deferens adalah bagian dari sistem reproduksi pria yang memiliki peran mengangkut sperma dari epididymis ke uretra. Sebagai saluran pengaliran sperma, ductus deferens memainkan peran kunci dalam ukuran pria. Ketika terjadi gangguan pada deferens, hal ini dapat mempengaruhi kesuburan pria. Jadi kesimpulannya itu ya, perannya ductus deferens ini mengangkut sperma dari epididymis ke uretra. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Kopoy. Apa yang terjadi jika terdapat kesalahan dalam penentuan seks pada embriologi reproduksi pria? Jawabannya adalah jika terdapat kesalahan dalam penentuan seks pada embriologi reproduksi pria, hal itu dapat mengakibatkan gangguan perkembangan seksual seperti gangguan perkembangan testis atau gangguan dalam produksi hormon seksual. Dampaknya bisa bervariasi mulai dari infertilitas hingga gangguan perkembangan seksual lainnya. Apakah bisa diterima? Apakah sudah terjawab? Baik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 kelas A presentasi embriologi reproduksi wanita dengan anggota Indah Lutfiana Sari, Anis Setiani, Segaf Ahmad Shah, sama Devrina Stefani. Pengertian dari embriologi sendiri yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari perkembangan organ reproduksi pada wanita yang terdiri dari tahap embrio hingga dewasa. Proses ini melibatkan pembentukan dan diferensiasi struktur seperti ovarium, tuba fallopi, uretus, dan vagina dari sel-sel embrionik awal. Jenis-jenis embriologi yang pertama ada embriologi deskriptif, menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi selama embriogenesis atau perkembangan embrio dari satu sel atau dinamakan zigot menjadi organisme lengkap. Yang kedua ada embriologi komparatif. Ini melibatkan studi tentang embrio dari berbagai organisme dan bagaimana mereka berubah selama proses evolusi. Embriologi eksperimental ini melibatkan manipulasi embrio dalam laboratorium untuk mengamati proses sel dan seluler dan biokimia. Untuk tahapan perkembangan embrio seperti yang ada di gambar, 3 minggu, 4 minggu, dan seterusnya itu sudah tertera di gambar. Itu adalah tahapan-tahapan dari perkembangan embrio yang terjadi pada
wanita. Untuk Untuk fase-fasenya akan dijelaskan oleh teman saya. Satu, fase morula. Pada fase morula, zigot yang masih memiliki sel tunggal akan memulai pembelahan. Pembelahan tersebut disebut dengan pembelahan mitosis dan akan membentuk banyak sel baru yang dinamakan blastomer. Sel blastomer ini memiliki sifat yang padat berisi dan jumlahnya berkisar 16 sel. Kemudian sel blastomer yang berjumlah 16 ini akan berkumpul menjadi satu dan membentuk menyerupai bola yang dinamakan sebagai morula. Hal ini dinamakan morula karena memang bentuknya hampir sama dengan buah arbai yang bentuknya kecil-kecil dan tidak memiliki rongga. Fase blastula. Setelah melalui fase morula, perkembangan berikutnya tiba pada fase blastula. Pada fase ini di dalamnya dinamakan sebagai blastula. Setelah itu, massa sel yang terdiri dari asam laktat, privat asam amino, dan glukosa mulai berkembang menjadi embrio manusia. Selanjutnya, ada pada awan menjadi embrionik yaitu minggu ke-14 sampai 16. Yang ketiga, fase grastula. Fase ini dapat disebut juga sebagai fase ketika sel-sel yang sudah terbentuk akan dirombak. Dalam tahap ini akan dihasilkan 3 buah lapisan germina yang disebut lapisan embrionik. Ketiga lapisan tersebut yaitu lapisan ectoderm yang merupakan lapisan paling luar dari embrio, kedua lapisan mesoderm yang merupakan lapisan bagian tengah, yang ketiga lapisan endoderm yang merupakan lapisan inti sel dari embrio yang akan mengalami perubahan menjadi spesies. Keempat, ada fase organogenesis. Fase paling akhir dari tahapan perkembangan pada embrio yaitu fase organogenesis. Dalam fase ini, sel tubuh akan mulai terbentuk secara lengkap tetapi terbentuk secara bertahap. Pembentukan ini berasal dari 3 lapisan sel germinal yang telah terbentuk pada tahapan. Tiap-tiap lapisan germinal akan membentuk berbagai organ yang berbeda-beda pada janin. Ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Devi. Perkembangan janin pada sel pertama, yaitu yang pertama janin mendapatkan oksigen dan makanan dari tubuh ibu melalui plasenta. Yang kedua, minggu ke-8 organ penting sudah terbentuk, jantung, otak, mata, dan telinga. Panjang janin mencapai 5,5 cm. Janin sudah menyerupai manusia dengan ukuran kepala yang lebih besar dari bagian tubuh yang lain. Janin sudah dapat menggerakkan kaki dan tangannya pada akhir bulan ketiga. Untuk selanjutnya, perkembangan janin pada trimester kedua. Yang pertama, minggu ke-14, alat berkelamin sudah mulai terbentuk. Untuk yang kedua, minggu ke-16, rambut dan alis mata sudah mulai tumbuh. Untuk yang ketiga, panjang janin mencapai 19 cm. Tangan dan kaki sudah berkembang. Pertumbuhan kepala ke arah memanjang. Detak jantung sudah terdeteksi. Gerakan semakin aktif. Itu selanjutnya. Perkembangan janin pada trimester ketiga. Pertama, pertumbuhan janin bertambah cepat. Yang kedua, panjang janin mencapai 45-50 cm. Yang ketiga, janin sudah memiliki organ lengkap seperti orang dewasa, tetapi belum berfungsi sempurna. Secara umum, bayi akan dilahirkan pada minggu 38 atau 9 bulan 10 hari. Apakah ada pertanyaan?
Izin bertanya, mengenai fase gastrula, itu kan ada 3 lapisan ya. Nah, kalau salah satu lapisannya itu tidak terbentuk itu, apakah ada dampaknya atau tidak? Nah, kalau ada dampaknya itu apa? Jelas? Ya. Selanjutnya, izin bertanya, pada slide jenis embriologi itu kan terdapat embriologi eksperimental. Nah, contoh semisal pada pasien tersebut itu memiliki ganjalan pada proses embriologi, untuk dilihat lebih lanjut pasti membutuhkan pemeriksaan laboratorium dan membutuhkan sampel. Nah, itu dalam kondisi tersebut itu membutuhkan sampel apa dan membutuhkan kurun waktu berapa lama? Terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya, apa yang terjadi pada embrio perempuan selama melahirkan? Mohon maaf, Fen, suaranya tidak terdengar. Apa yang terjadi pada embrio perempuan selama melahirkan tahun 9? Udah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Okta. Dalam kasus keganjalan pada proses embriologi, pemeriksaan laboratorium biasanya memerlukan sampel jaringan atau sel dari embrio atau janin. Contohnya adalah amnion atau chorion, yang merupakan membran yang melapisi janin. Waktu yang diperlukan untuk proses pemeriksaan laboratorium ini bisa bervariasi tergantung pada jenis tes yang dilakukan dan keadaan spesifik
waktu beberapa hari hingga beberapa minggu untuk hasil yang akurat. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Wardani Sof. Jadi, jika salah satu dari tiga lapisan struktural tadi tidak terbentuk dengan baik, perkembangan embrio bisa terganggu atau bisa terhenti juga sih. Hal ini dapat mengakibatkan salah satunya yaitu perkembangan dan keguguran. Perkembangan itu ketika keguguran Izin pada menjawab tahap pertanyaan dari Feni. Perkembangan janin pada bulan pertama kehamilan dibantu oleh kantung ketuban agar embrio dapat tumbuh normal selama kehamilan. Kantung ketuban adalah kantung yang kedap air dan terbentuk di sekitar sel telur yang telah dibuahi. Selain embrio, plasenta juga berkembang di trimester pertama. Bentuk dasar wajah, mata, mulut, rahang, hingga tenggorokan sudah berkembang. Selain itu, sel darah sudah mulai terbentuk dan sirkulasinya mulai bekerja. Di akhir bulan pertama, kandungan ibu akan mencapai sekitar 6-7 mm atau setara dengan sebutir beras. Apakah sudah terjawab? Jadi, dari diskusi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa dalam embriologi wanita terjadi serangkaian perubahan yang kompleks mulai dari pembuahan hingga pembentukan organ-organ reproduksi dan struktur tubuh lainnya. Proses ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan serta melibatkan diferensiasi sel-sel menjadi jaringan-jaringan yang membentuk organ-organ khas wanita seperti ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Perkembangan ini sangat penting dalam menentukan fungsi reproduksi dan kesehatan reproduksi wanita. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.